Informasi bansos terbaru, survei data DTSN dipercepat, dan tanda-tanda bansos tahap kedua tahun 2025 cair. Berikut akan informasikan jadwal pencairan bansos PKH tahap kedua tahun 2025 dan juga KPM yang layak menerima bansos. Diharapkan teman-teman jangan skip-skip karena di video kali ini penting sekali informasi terbaru yang perlu teman-teman ketahui. Oke, jumpa kembali bersama saya di channel Fernando Mentawai. Bagi teman-teman yang baru mampir atau yang baru ketemu channel ini, jangan lupa tekan subscribe, like, dan komen ya, supaya tidak ketinggalan informasi update terbaru. Dan bagi teman-teman yang sudah subscribe, admin ucapkan terima kasih banyak atas dukungannya. Langsung saja kita ke informasi terbaru mengenai bansos PKH dan BPNT tahap kedua. Baiklah teman-teman, dimanapun Anda berada, pemerintah mempercepat kegiatan growth check atau survei data tunggal sosial ekonomi nasional atau DTS yang selama ini dilakukan pendamping PKH sejak Maret hingga April 2025 teman-teman ya. Semula batas akhir survei ditetapkan tanggal 30 April, namun kini dipercepat menjadi tanggal 20 April 2025 dengan rencana segera dilakukan cut-off data untuk mempersiapkan penyaluran bansos PKH dan BPNT tahap kedua tahun ini. Berdasarkan informasi resmi, penarikan data hasil survei DTS menjadi dasar acuan pencairan bantuan sosial tahap 2. Masyarakat yang namanya sudah masuk ke aplikasi SK pendamping namun belum sempat disurvei tetap akan terdata di sistem data, tidak perlu khawatir akan kehilangan hak mereka ya. Teman-teman, kata kunci cut-off data bansos PKH 2025 menjadi pembincangan hangat di berbagai media sosial. Banyak keluarga penerima manfaat atau KPM menanti pencairan bansos PKH dan BPNT reguler. Saat ini penyaluran masih menunggu hasil final dari survei DTS yang berlangsung sejak Maret teman-teman. Proses growth check menjadi sangat penting karena bantuan tahap 2 hanya akan disalurkan kepada warga yang tercatat dalam sistem terbaru berbasis data tunggal sosial ekonomi nasional. Teman-teman, survei yang dilakukan oleh pendamping PKH sempat terkendala karena bertepatan dengan bulan puasa hingga target survei harian tidak maksimal. Biasanya satu pendamping dapat menyurvei 15 hingga 20 keluarga per hari. Namun saat puasa hanya bisa menyurvei sekitar 5-10 keluarga. April ini proses survei digenjot maksimal untuk mengejar batas waktu. Masyarakat yang namanya masuk di aplikasi SIGMA pendamping namun belum disurvei tetap tercatat di DTS. Sistem ini diambil dari gabungan data DTX. Ulang ini bertujuan untuk memutakhirkan data sosial ekonomi keluarga sehingga rekening atau desil penerima bantuan bisa lebih akurat. Berdasarkan hasil survei, Badan Pusat Sistematik atau BPS akan menentukan desil ya masing-masing keluarga mulai dari desil 1 hingga 10 teman-teman. Hanya keluarga dalam desil 1 atau 2 kemungkinan besar masih akan menerima bansos tahap kedua. Jadi jika bansos tidak cair, hal ini bukan kesalahan pendamping melainkan hasil pemakiran kondisi sosial ekonomi masing-masing keluarga. Pendamping hanya bertugas melakukan survei dan menginput jawaban berdasarkan kondisi real KPM. Faktor yang disurvei mencakup kepemilikan aset seperti motor, mobil, tanah, emas, hingga penghasilan keluarga. Hasil survei tersebut menjadi bahan analisasi BPS untuk menentukan kelayakan penerimaan bantuan sosial tahun 2025 ini. Survei DTS dijadwalkan berlangsung pada tanggal 20 April pukul 23.59 ya. Setelah itu data akan langsung diproses untuk perluasan penyaluran bansos tahap 2. Berdasarkan keterangan Menteri Sosial, pencairan bantuan diproyeksikan terjadi antara Mei hingga Juni 2025. Banyak masyarakat berharap bansos bisa cair lebih cepat, setidaknya pada pertengahan Mei. Penerimaan bansos yang memiliki kondisi sosial ekonomi membaik seperti sudah punya penghasilan tetap di atas UMR, kepemilikan kendaraan lebih dari satu, atau milik aset lainnya, kemungkinan besar tidak lagi menerima bantuan di tahap 2 teman-teman.
Pemerintah juga berencana mengalihkan bantuan kepada pemberdayaan ekonomi bagi KPM muda dan KPM yang telah menerima bansos lebih dari 5 tahun. Dengan sistem baru berbasis data tunggal sosial ekonomi nasional, pemerintah ingin memastikan penyaluran bantuan lebih tepat sasaran. Masyarakat diimbau untuk memahami proses ini sebagai upaya mendorong kemandirian ekonomi. Untuk informasi lebih lanjut, teman-teman subscribe channel Fernando Mentawai supaya tidak ketinggalan informasi update terbaru, dan terima kasih sudah menonton. Semoga informasi ini bermanfaat.